Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Eh, Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kitab yang baru ya. Masih kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Taimimi An-Najni rahimahullah ta'ala yang lahir di tahun 1115, wafat di 1206 ya, Hijriah. Jadi abad ke-12 atau ke-13 Hijriah ya. Beliau menulis risalah tentang Kitab Tauhid ya, Haqqullahu 'alal Abid, yaitu kitab tauhid yang menjelaskan tentang tauhid, hak seorang hamba, hak Allah atas hamba-hambanya. Eh, Kurang lebih ada 65 bab kalau nggak salah, kalau kita lihat di ini. Iya, 65 bab ya. Ini di daftar isinya itu ada 65 bab dari kitab ini ya. Jadi beliau membuat bab-bab yang sistematis ya sebenarnya. Dimulai dengan eh, makna tauhid, kemudian setelah itu tentang keutamaan tauhid, ya. Kemudian bagaimana hakikat tauhid dan juga pahala bagi orang yang mengamalkan tauhid. Kemudian setelah itu dakwah kepada tauhid, dan setelah itu perincian tafsir tauhid dengan segala macam contoh-contohnya ya. Setelah itu beliau membahas tentang eh, ta'zimullah ya, tentang apa? Tentang himayatut tauhid, dan Asmaul Husna juga masuk di dalamnya, yaitu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli hal ini kitab yang sangat bermanfaat buat kita. Terlebih di sini beliau mengkhususkan banyak membahas tentang uluhiyah ya, tauhid uluhiyah. Karena itu di antara tujuan atau inti dari tauhid itu yaitu kita mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Adapun tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu adalah tauhid ma'rifah ya. Naam, itu juga inti dari tauhid, tetapi tidak sebatas itu ya. Bertauhid itu tidak sebatas mengimani, mengakui, enggak. Tapi juga harus disertai dengan uluhiyahnya, yaitu peribadahannya yang dia lakukan. Ya. Berarti ini bukti dia benar-benar Islam taslim gitu, menyerahkan dirinya kepada Allah, tunduk patuh untuk beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah dengan ibadah tersebut dan menjauhi kesyirikan dan pelakunya. Kan kita sudah bahas pada kitab Usul Salasah itu tentang makna Islam secara umum yang beliau sebutkan ya, al-Islam wa al-istislamu lillahi bitauhid ya, wal inqiyadu lahu bitta'ah ya. Kemudian wal bara'atu anisyirki wa ahlah. Islam itu engkau benar-benar menyerahkan dirimu kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Kemudian engkau mentaati Allah. Jadi ini bukti dia menyerahkan diri dengan tunduk patuh. Berarti dia merendahkan diri benar-benar di hadapan Allah dengan mematuhi perintahnya ya, menjauhi larangannya. Karena kalau Islam cuma sekedar pengakuan doang, pengakuannya itu nggak akan bermanfaat nanti di dunia dan di akhirat. Mungkin di dunia ada manfaatnya sedikit ya, seperti pengakuan orang-orang munafik terhadap keislaman mereka.
bermanfaat, dijaga harta dan darah mereka. Tapi di akhirat nggak bermanfaat, di alam kubur nggak bermanfaat, di hadapan malaikat munkar nakir itu nggak bermanfaat saat ditanya tentang man rabbuk, ma dinuk, man nabi, man nabiyuk, itu nggak bermanfaat karena dia cuman diomdo doang gitu, diomongan doang, tapi nggak masuk ke hati dan tidak diamalin, diamalinnya sebagian-sebagian doang. Itu pun dia tidak suka mengamalkan karena terpaksa aja ya. Apalagi yang cuman di hati doang, itu percuma nggak bermanfaat. Kalau cuman yakin doang, seperti sekarang ini kayaknya banyak anak-anak itu terpengaruh dengan keyakinan keyakinan ateis gitu ya, kayak agnostik kayak gitu-gitu yang saya mah yang penting percaya ada Tuhan. Tapi dia nggak mempercayai agama Islam, tidak mengikuti cara ibadah Rasul yang Allah utus gitu, untuk eh, mematuhi Tuhan, mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu percuma, sia-sia dia, nggak akan diterima amalnya dan dia akan celaka nanti di akhiratnya. Ada istilah Islam KTP kan, KTP-nya doang Islam, tapi dia nggak bertauhid, nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, itu nggak manfaat KTP-nya di alam barzah dan juga di akhirat nanti. Di dunia aja KTP-nya nggak bisa buat nyelamatin dia ya, nggak bisa buat beli apa gitu di tempat-tempat makan atau di Indomaret, Alfamart kan nggak bisa itu KTP beli itu. Apalagi di akhirat nggak akan bermanfaat. Ya. Makanya penting kita mempelajari buku ini, membaca buku ini supaya kita dapat ilmu, menambah keyakinan, dan semakin mantap kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Baik, kita akan langsung bacakan saja ya. Mungkin mukadimahnya itu aja dulu. PDF yang saya share ini sudah ditahqiq ya oleh, ini mukadimah beliau ya. Kalau nggak salah Syekh Ahmad, ya, Syekh Ahmad ibn Ali ibn Musanna al-Kufaili. Beliau menyelesaikan tahqiqnya ini di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, 1427 di Yaman Darul Hadis Damaj ya. Ini ada salah satu ulama di Damaj, ya, Syekh Mukbil ya, rahimahullah taala. Tapi beliau salah satu ulamanya, namanya Ahmad ibn Ali ya, ibn Musan al-Kufaili. Ya ini mukadimah beliau tentang tahqiq beliau yaitu pemeriksaan beliau dari manuskrip kitab Tauhid ini ya. Beliau sebutkan beliau memeriksa kitab ini langsung dari manuskrip aslinya ya di kota Madinah ya. Nah ini aku mendapati bukunya itu ala asli makhtut ya, pada manuskrip aslinya langsung. Ya, hasalat alaihi bifadlillahi min maktaba al-Masjidin Nabawi. Yaitu aku dapatkan karunia dari Allah melalui perpustakaan Masjid Nabawi. Ala sahibihi afdhalus salati wa atamut taslim. Sallallahu alaihi wasallam. Kismul Mahtutot, yaitu bagian naskah-naskah yang ada di maktabah. Dan juga Nuskha Matbu'ah, aku periksa juga dari cetakan yang sudah dicetak ya, buku yang sudah dicetak. Wa ala matni Fathil Majid, dan juga matan yang ada di syarahnya yaitu Fathul Majid ya, syarah Kitab Tauhid. Tahqiq Ahfadil Dr. Walid Ibn Abdurrahman Al-Farian. 6. Jadi beliau periksa eh, hadis-hadisnya, ayat-ayatnya gitu, dan mungkin beberapa perkataan asar para salaf diperiksa gitu, sumbernya dari mana, kemudian kedudukannya riwayat tersebut. Kemudian mungkin ada kalimat-kalimat yang sesuai dengan rujukan asli dari riwayat asar tersebut ya. Nah, taib. Sekarang kita masuk pada bab yang pertama ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alaihi tawakkul. Kitabut Tauhid. Qala Malik rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alaihi tawakkul. Kitabut Tauhid. Ya biasa para ulama memulai bukunya dengan menyebut nama Allah sebagai isti'anah, tabarruk, ya, dan juga ta'zimullah, ya. Permohonan meminta tolong agar Allah mudahkan sebagai bentuk mencari keberkahan dengan nama Allah, dan juga ta'zimullah, pengagungan kepada Allah, karena yang akan dibahas ini agama Allah, ya, tentang tauhid. Satu dari bagian besar din agama itu adalah tentang tauhid, ya, yang tidak dimiliki di yang lainnya, agama-agama atau ajaran yang lainnya. Ini tentang tauhid. Dan kemudian beliau wabihi nasta'in wa ali tawakkul, dengan Allah kami memohon pertolongan, kepadanya saja kami bertawakal. Nah, jadi kita wajib, ya, walaupun kita kuat, walaupun kita cerdas, walaupun kita rajin, walaupun kita disiplin, walaupun kita hebat, segala macam nggak boleh mengandalkan pada kemampuan diri sendiri, karena pasti akan gagal, ya, pasti akan hancur kalau kita nggak bertawakal kepada Allah. Tetap kita berusaha, tapi kita tetap hati kita menggantungkan usaha kita itu berhasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau maslahat yang ingin kita dapatkan atau mudarat yang ingin kita hilangkan, kita sandarkan hati kita hanya minta kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Jadi setiap apa saja yang kita lakukan, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, antum kerja nih, atau antum punya ide apa, antum punya proyek apa, antum mau bikin apa yang bermanfaat untuk akhirat dan juga untuk dunia antum, semangat, ya, optimis, jangan kasih kendor, tapi ingat, nggak boleh mengandalkan diri sendiri, harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tawakal itu tidak menghalangi kita untuk berjuang keras, ya, berjuang keras, banting tulang, mati-matian, itu tidak menghalangi tawakal. Tapi tidak dihalang oleh tawakal. Justru dengan tawakal, usaha kita yang keras itu akan mendapatkan hasil yang gemilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Nah, nanti kalau kita dapatkan, ya kita bersyukur kepada Allah apa yang kita inginkan didapatkan. Kalau enggak kita dapatkan karena kita sudah tawakal, kita tetap bersyukur kepada Allah. Pasti ini ada hikmahnya, ya. Bersabar atas kegagalan tersebut. Apapun, ya, yang ingin kita lakukan untuk akhirat atau untuk perkara dunia kita, wajib kita bertawakal. Wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaklah kalian bertawakal jika kalian orang yang beriman. Innallah yuhibbul mutawakkilin. Dan Allah mencintai, menyukai orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetap kita harus bertawakal kepada Allah. Karena Allah suka gitu. Allah cinta sama orang yang tawakal kepada Allah. Kitabut Tauhid. Ya, beliau memulai babnya dengan Kitabut Tauhid. Maksudnya apa? Makna tauhid itu, ya. Kitabut Tauhid, kitab yang mengumpulkan tentang tauhid. Kitab itu kan artinya jam'u, ya, kumpulan-kumpulan. At-tauhid, tentang tauhid. Maksudnya apa ini? Makna tauhid ini. Ya, baik secara lugawi atau secara maknawi, ya. Tapi subhanallah, ya, di antara keistimewaan buku-buku beliau nih, kalau kita perhatikan, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku, beliau selalu membawakan dalil Al-Quran. Lihat, Kitab Tauhid isinya cuma dalil-dalil Al-Quran, dalil dari hadis, kemudian nanti ditutup dengan fawaid, ya, dari Al-Quran dan hadis tersebut. Ya, subhanallah. Beliau nggak berani berbicara tentang tauhid. Ini kan berbicara tentang Allah, tentang bagaimana kita mengesahkan Allah, Tuhan kita, Rob kita. Jadi nggak boleh asal ngomong, ya, nggak boleh asal berlogika gitu tentang Tuhan, berfilsafat tentang Tuhan dengan logika sendiri. Akhirnya jadi ngaco, ya, ngelantur ke sana kemari dengan bahasa-bahasa keren, padahal itu sesat dan menyesat. Dan Allah melarang kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Qul innama harama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal bagya bighairil haq
wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah, Allah telah mengharamkan untuk kalian. Artinya Allah mengharamkan, tidak halal, nggak boleh gitu. Dilarang sama Allah. Dan apa yang Allah larang pasti di balik larangan itu ada hukuman, ada ancaman dari Allah ya. Apa saja? Ya, diantaranya fawahish ya. Zahira wa batina. Kemudian perbuatan fahisyah itu yang zahir dan nampak. Kemudian berbuat semena-mena, ya, melampaui batas di muka bumi, menzalimi orang, berbuat dosa. Kemudian mempersekutukan Allah tanpa hujjah, tanpa bukti, tanpa perintah dari Allah. Dan juga berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Surat Al-A'raf itu. Baik, sekarang kita masuk Kitab Tauhid. Tauhid itu apa sih? Coba ada yang bisa jawab nggak? Tauhid itu apa sih sebenarnya? Ada yang mau jawab nggak? Tauhid itu apa sih? Dan jangan kita harus bertauhid, kita harus bertauhid ya. Di antara keistimewaan manhaj salaf ini, yaitu metode beragama yang kita ikuti ini, di antara keistimewaannya adalah ini nih tauhid. Kita udah ngaji tahun-tahunan nggak tahu apa itu tauhid. Apa sih tauhid itu? Habiyah ya. Tahu nggak tauhid itu apa, Habiyah ya? Eh, Tauhid itu dari kata wahada, Ustaz. Jadi mengesahkan Nah, mengesahkan Masya Allah Allah. terutama dalam hal ibadah. Dari kata wahada Nah, itu. barakallah. Nah, contohnya apa dalam kehidupan itu tauhid itu? Hakikatnya Kalau seperti contohnya apa itu sih? eh, contohnya berdoa beribadah, memohon, berharap, menyembelih, eh, apalagi Nah, menyembelih barakallahu fiik. dan hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Baik. Itu. Ikhlas artinya, ikhlas ibadah. Itu adalah tauhid. Nah, itu salah satu contoh tauhid. Ayo, tauhid itu wahada yuwahidu tauhid. Ja'alu syai' wahidan. Artinya menjadikan sesuatu satu-satunya. Bahasa kitanya itu esa, mengesakan. Menjadikan hanya satu-satunya dia, Tuhan kita. Maksudnya sesembahan kita yang kita ibadahi. Tauhid itu pada tiga, ya, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Maksudnya apa? Ifradullah bi rububiyatihi. Maksudnya benar-benar kita meyakini, nah, rububiyah ini berkaitan dengan akidah ya. Itu tauhid, keyakinan bahwasanya tidak ada yang bisa melakukan perbuatan itu kecuali hanya Allah, itu tauhid. Kalau ada orang sakit, dia orang Muslim. Orang Islam itu kalau sakit berobat ke dokter. Kalau sembuh, siapa yang menyembuhkan dia? Pasti orang Muslim nggak akan di dalam hatinya itu meyakini dokter yang menyembuhkan. Enggak. Ya. Orang Islam ya harusnya seperti itu. Ya, ya. Siapa yang nyembuhin kamu misalkan? Alhamdulillah. Allah sembuhkanlah. Tapi dengan sebab. Nah, itu jadi dokter itu hanya sebab perantara saja ya. Tapi hakikat yang menyembuhkan Allah. Nah, yang bisa menyembuhkan hanya Allah itu tauhid dalam rububiyah, meyakini. Kamu dapat rezeki dari mana kok dimudahkan semuanya? Allah. Nah, ini tauhid, meyakini bahwa yang memberikan satu-satunya yang bisa memberikan rezeki hanya Allah, bukan sebab-sebab itu. Sebab itu adalah itu pun ciptaan Allah, Allah yang memudahkannya ya. Itu tauhid dalam rububiyah. Secara umum ya yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang mengatur alam semesta, ini tauhid. Kemudian tauhid dalam asma wa sifat. Benar-benar meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatan yang tidak sama dengan makhluk. Hanya Allah yang memiliki nama dan sifat yang maha sempurna seperti itu. Walaupun dari segi nama sama, misalkan As-Sami, mendengar. Allah maha mendengar, namanya As-Sami. Allah memiliki sifat mendengar yang maha mendengar. Tapi
itu hanya sekedar kesamaan dalam nama, hakikatnya beda ya. Allah Maha sempurna pendengarannya. Kemudian tauhid dalam uluhiyah. Nah, ini nih, kitab tauhid ini memang lebih tepat pada banyak nanti contoh-contoh uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba ya. Ifradullah bi af'alil ibad, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Artinya kita mengesahkan Allah dengan beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah tersebut. Dan itu simple ya, mudah. Wallahi tauhid ini sangat mudah dipahami dari Al-Quran, dari hadis, dari perbuatan Nabi SAW dan juga para salafus soleh. Gampang bertauhid itu. Enggak sulit, enggak harus ribet kita berpikir dalam, enggak. Simple. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadahnya kepada Allah, doanya kepada Allah, minta sama Allah dengan cara yang dianjurkan Rasulullah SAW. Udah, itu tauhid. Enggak sulit gitu tauhid. Enggak ribet, enggak jelimet, enggak kesana kemari. Dan ayat-ayatnya pun gampang dipahami. Orang awam sekalipun kalau baca ayat ini, baca terjemahannya aja sudah bisa memahaminya. Maksudnya saking mudahnya tentang tauhid ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kata Allah. Allah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Siapa yang mau ngambil pelajaran? Ya. Jadi bagi kita kalau kita baca Al-Quran, lihat banyak nggak non-Muslim ya, orang-orang kafir, yang dia masuk Islam karena baca terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris, itu kan banyak yang masuk Islam. Padahal belum dapat pemahaman yang benarnya. Tapi dengan dia baca, dia sudah paham. Ini loh hakikat mengesahkan Tuhan itu, beribadah, mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah. Ya. Apalagi kalau langsung belajar dengan para ulama, para ahli ilmu, para ustadz, ditambah lagi pemahaman yang utuh, ya Masya Allah gitu. Insya Allah makin kuat ya. Baik, barakallahu fikum ya Abiyah ya. Dan insya Allah semuanya pada paham ya makna tauhid. Jadi tauhid itu mengesahkan Allah dalam perbuatannya, rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya, dan kita mengesahkan Allah dengan ibadah kita. Beliau bawakan dalil-dalilnya. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Ini tauhid. Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kita nih yang manusia, tidaklah aku ciptakan engkau, manusia, ya, saya, antum semua yang hadir di sini ada berapa nih? 47 orang ya, semuanya pokoknya. Allah ciptain semua manusia ini kan, bukan robot. Illa liya'buduni, kecuali tujuannya Allah hadirkan kita hidup di dunia ini untuk ibadah sama Allah. Jadi kita hidupnya untuk ibadah, untuk nunggu waktu sholat, untuk nunggu bulan puasa, untuk nunggu bulan haji, untuk puasa Senin Kemis, untuk sedekah, untuk zikir, untuk berdoa. Hidup kita itu untuk itu. Adapun yang lainnya, cari makan, ya, bekerjalah, berdagang dengan cara berdagang atau bekerja di perusahaan ya, baik swasta atau negeri ya, atau usaha-usaha yang lainnya ya, beternak, bertani itu sekarang kan peternakan petani juga pedagang sebenarnya, dia dagangkan barang-barang ternak taninya. Itu semua untuk apa sih? Untuk ibadah, itu untuk menunjang supaya kita ibadah. Ya, tapi sayang manusia tertipu dengan dunia, akhirnya pokoknya saya harus kerja dapat uang, ibadah, ini penunjang aja supaya saya bisa kerja. Nah, ini salah, kebalik ya. Harusnya saya harus sholat, khusyuk, hajud, puasa, sedekah, infak, zakat, haji. Ini nih. Maka saya kerja untuk melaksanakan ini. Saya harus zikir, doa. Karena tujuan Allah ciptakan kita itu untuk ini, untuk ibadah. Ya. Ailiwahiduni. Para mufassir di antara Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ibadah kepadaku mengesahkan aku, mentauhidkan aku. Jadi di sini
Jelas sekali ya, korelasi antara ayat dan judul menunjukkan bahwa ibadah itu adalah salah satu bentuk mentauhidkan Allah. Salah satu cara mengesahkan Allah dengan ibadah. Makanya di sini kita katakan lebih spesifik tauhid uluhiyah yang beliau bahas ya. Tauhid uluhiyah yaitu tentang peribadahan seorang hamba. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat itu Allah utus seorang rasul. Ya, termasuk umat akhir zaman ini Allah utus nabinya Muhammad SAW. Bani Israel, ya diantaranya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam itu Allah utus khusus untuk Bani Israel. Cuman aneh ya, agama yang mengklaim pengikut Nabi Isa bahkan diangkat jadi Tuhan, menyebar kemana. Padahal Nabi Isa itu bukan untuk semua manusia, hanya untuk Bani Israel aja. Wa rasulan ila Bani Israel, kata Allah, dan seorang rasul, wahai Maryam, saat Allah berfirman saat Allah menjelaskan ya tentang kemuliaan Nabi Isa ini, seorang rasul utusan Allah ila Bani Israel, untuk khusus kalangan Bani Israel. Adapun Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia. Qul ya ayuhan nas ini Rasulullah ilaikum jami'ah. Katakan Muhammad, wahai manusia, aku utusan Allah untuk kalian semua. Yaitu apa tugas mereka? Kenapa Allah utus mereka? Ini kan gampang dipahami, mudah kan? Ani'budullah, ini tauhid. Agar kalian beribadah hanya kepada Allah. Ini tauhid ibadah disebutnya. Tauhid uluhiyah ya. Ini korelasi antara ayat dan judul ya. Ani'budullah. Ini adalah perintah Allah, beribadahlah kamu hanya kepada Allah. Ini para nabi dan rasul semuanya dakwanya ini, dakwah tauhid. Jadi di antara keistimewaan kalau kita belajar tauhid, kita sudah mengikuti manhaj para nabi dan rasul. Kita sudah mengikuti cara mereka beragama. Dimulai dengan tauhid. Karena Allah memberitakan mereka mengabarkan mereka ini dakwanya. Jadi kalau ada orang nggak senang dakwah tauhid itu aneh. Mengaku mencintai Rasul, mencintai Nabi, tapi dakwah tauhid nggak senang, kan lucu. Padahal Nabi SAW seumur hidupnya berdakwah tauhid. Ya, walaupun di awal-awal 13 tahun di kota Mekah itu tauhid semua, full tauhid. Ya. Baru di kota Madinah berangsur-angsur syariat, amalan-amalan syariat ya, ibadah. Wajtanibut taghut, dan jauhi oleh kalian taghut, jauhi oleh kalian sembahan-sembahan selain Allah. Simple kan? Tapi ada orang sibuk gitu. Ini pemerintah taghut, taghut. Dibawa ayatnya kepada taghut, itu pemerintah ya. Subhanallah. Tapi ketika diajak tauhid, dakwah tauhid melempem. Padahal maksud wajtanibut taghut yang pertama sekali ini tinggalkan peribadahan kepada selain Allah. Itu dulu ya. Baik itu kepada iblis, kepada syaitan, seperti penyembah-penyembah iblis, penyembah syaitan. Saya nggak tahu emang ada beneran itu ya. Orang yang benar-benar dia menyembah iblis, menyembah syaitan. Biasanya iblis tuh menipu daya gitu. Karena kalau dia langsung turun tangan, orang pasti takut dan pasti benci gitu ya sama iblis atau syaitan itu. Karena jahat kan. Tapi kalau ada ya Allah Ta'ala. Ya mungkin bisa jadi ya. Atau yang lainnya ya, tipu daya syaitan yang menghiasi manusia, membodohi manusia dengan keindahan seakan-akan ini adalah Tuhan ya. Atau apa istilahnya, memiliki kekuatan yang maha dahsyat ya, seperti malaikat nabi akhirnya mereka sembah gitu ya, atau orang-orang sakti, orang-orang soleh yang memiliki karomah kata mereka, lalu meninggal kemudian kuburannya dibangun lalu diibadah di sana ya.
atau meminta kepada penghuni kubur itu dengan meminta keberkahan, minta hujan, minta sembuh, minta jodoh, minta rezeki, minta naik jabatan, minta dimenangkan pemilu, itu bahaya, itu tauhid berarti itu. Kuburan-kuburan itu tauhid itu. Karena dia telah memberikan ibadahnya kepada selain Allah. Nah, ini yang harus didakwakan. Karena para nabi dan rasul ini mendakwakan. Jadi ayat ini ubudullah wajtanibut taghut itu adalah korelasi dari makna kitabut tauhid, tauhid ibadah di sini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah surat Al-Isra ayat ke-23. Dan Allah qada. Qada di sini maknanya mewajibkan. Dan Allah menetapkan mewajibkan. Rabb kalian telah mewajibkan. Apa kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya? Allah ta'budu. Janganlah kalian ibadah. Simple. Janganlah kalian ibadah. Ya, ibadah tadi yang sebutin Nabi ya. Doa, zikir, sholat, tawakal, isti'adah, minta pertolongan, istighosa, ya, isti'adah, minta perlindungan, isti'anah, menyembeli, haji, umroh, puasa, nazar, semua ibadah itu jangan kalian ibadahi kecuali kalian lakukan ibadah tersebut iyahu, hanya kepadanya. Ini tauhid, ini makna tauhid itu. Tauhid itu bukan hanya sekedar makrifat, cuma sekedar tahu aja. Saya tahu pencipta itu Allah, tapi dia nggak mau beribadah sama Allah, nggak manfaat KTP-nya, nggak manfaat pengakuannya, diancam dia akan disiksa ya. Taib. Kemudian Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini juga makna tauhid ibadah. Beribadahlah engkau hanya kepada Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an ini nakirah fi siyaq nahi ini yang menunjukkan am, artinya seluruhnya nggak boleh kalian duakan Allah. Nggak boleh kita menduakan Allah. Maksudnya apa menduakan Allah? Dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Itu kan menduakan Allah. Apalagi sama sekali nggak ibadah sama Allah. Ibadah kepada selain Allah. Orang Arab dulu itu, mereka itu menduakan Allah karena mereka berdoa juga sama Allah. Berdoa juga kepada berhala-berhalanya. Ya. Jadi mereka itu abadullah atau tada'u ghairillahi ma'ahu. Tad'u ghairallahi ma'ahu. Mereka berdoa atau yad'un, ya, yad'una ghairallahi ma'ahu. Berdoa kepada selain Allah ya. Bersama dengan Allah, artinya menduakan itu. Makanya di sini Allah perintahkan ibadahlah kamu hanya kepada Allah. Ini tauhid. Dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun ini siapa aja nggak boleh kamu ibadah kepadanya. Baik itu malaikat, nggak boleh kita ibadah kepada malaikat, ibadah kepada nabi, ibadah kepada apalagi selain mereka gitu. Apalagi kepada benda-benda, kepada batu, kepada pohon, kepada gunung, kepada bumi, kepada matahari, kepada bulan. Nggak boleh, karena mereka itu bukan Tuhan. Walaupun engkau dibumbui dengan cerita-cerita khurafat, kehebatan, benda ini, orang ini, dia bisa mendatangkan rezeki misalnya, bisa menyembuhkan, itu khurafat semuanya. Jangan ya. Bahkan Nabi sekalipun sallallahu alaihi wasallam Allah katakan, kul, katakan Muhammad SAW, la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah. Katakan Muhammad kepada seluruh manusia, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat untuk diriku atau menghilangkan mudarat untuk diriku kecuali semuanya apa yang dikehendaki Allah. Ya. Nabi saja nggak memiliki kemampuan itu ya, bisa mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat dengan sendirinya ya, tanpa izin Allah, tanpa pertolongan dari Allah. Apalagi yang lainnya, apalagi yang di bawah Nabi kedudukannya, apalagi benda-benda mati, kayak batu lah, keris lah, kuburan lah, pohon lah,
gunung lah, itu semua nggak bisa mendatangkan manfaat sekalipun ya. Baik, mungkin kita cukupkan satu ayat lagi saja terakhir nih. Wa qauli ta'ala, dan firman Allah, qul ta'alau, katakan Muhammad, ta'alau, mari kalian sini. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian, bacakan wahyu dari Allah Al-Quran, apa yang Allah haramkan untuk kalian. Allah haramkan artinya Allah larang. Siapa yang melakukannya, Allah ancam dengan azab yang sangat besar, ya, hukuman yang sangat menyakitkan, neraka. Apa itu? Allah tusyriku bihi syai'ah. Jangan kalian mempersekutukan Allah. Jelas ayatnya, gampang dipahami dan mudah kita mencernanya dan mengamalkannya harusnya ya. Jangan kamu persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini tauhid. Ya. Ini tauhid. Ya. Karena tauhid itu ikhlas. Ya. Harus ikhlas dalam melaksanakan ini. Ikhlas itu maknanya khalis, murni. Nggak boleh ada campuran. Nggak boleh ada campuran. Ibadah kita itu nggak boleh dicampuri dengan beribadah kepada selain Allah. Walaupun sekecil apapun. Nggak boleh hati kita tawakal kepada selain Allah. Apalagi benar-benar dia memohon istighosa kepada makhluk ya. Maka ini isti'adah ya. Semua itu ibadah. Ini kesyirikan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kalau ada yang mau ditanya. Ada yang mau ditanya nggak? Dari bab pertama ini. Kita ini ada 60 bab ya. Kayaknya nanti besok atau selanjutnya akan saya bacakan secara cepat ya. Ada yang mau didiskusikan, ada yang mau atau ada pernyataan-pernyataan yang harus disampaikan, tafadhol ya ikhwati, ya. Saudara-saudaraku semuanya. Nggak ada nih, kalau nggak ada saya tutup ya. Baik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak boleh lagi, nggak bisa lagi Ustaz. Tanya Ustaz, sedikit saja. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk zakat emas, kita punya tabungan emas misalnya, apakah untuk zakatnya itu dihitung dari harga jual emas atau dari harga beli emas Ustaz? Terima kasih. Harga jual terakhir aja dihitung. Harga jual terakhir dari itu. Iya, waktu mau mengeluarkannya. Oh iya, terima kasih Ustaz. Nah, Allah ta'ala. Naam, tafadhal. Bu Lisda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, ada seseorang dia ibadah sholat gitu ya 5 waktu. Dia juga membangun usaha, artinya dia berdagang gitu Ustadz. Tapi dia juga melakukan hal klinik, kayak misalnya dia tuh suka naburin garam pagi-pagi hari tuh, dia bebersih tokonya tuh. Tapi terus dia naburin garam juga gitu. Katanya buat penglaris. Katanya nggak biar rame gitu Ustadz, biar penglaris gitu. Sementara dia sholat juga saya lihat, tapi garam itu bukannya buat masak ya? makanya itu Ustadz. Nah, kalau kayak gitu yang mencampur adukan kayak gitu, rezeki yang dia terima itu nanti bagaimana hukumnya ya Ustadz? Apa pengaruh Kalau jual belinya selama tidak ada kezoliman, tidak menjual barang yang haram, tidak ada
goror ya, tipuan, nggak ada riba ya halal. Oh, Tapi perbuatan dia menabur garam ya, iya. atau yang lainnya ya. Kadang juga ada yang menaruh benda-benda keramat ya, yang dia Katanya yakini biar rame gitu Ustadz iya katanya. pendatang rezeki, maka Mm-mm. itu bentuk kesyirikan. Oh, Cuma nanti diperinci kesyirikan yang dia lakuin ini. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil ya. Kapan itu jadi syirik besar, kapan itu jadi syirik kecil? Keyakinan dia. Kalau dia yakini ini satu-satunya pemberi rezeki, maka ini syirik besar. Seperti oh, dia meyakini pemberi rezekinya ini adalah jimatnya ini, atau benda yang dia taruh di warung ini adalah pemberi rezekinya dia. Ini syirik besar. Karena dia syirik dalam apa itu? Dari tiga tadi, rububiyah, uluhiyah, wasma sifat, dia jatuh syirik dalam apa? Dalam rububiyah lalu Allah, perbuatan Allah. ibadah dia bagaimana tuh Ustadz kalau kayak Bentar, gitu? bentar. Iya. Kalau syirik besar, semua ibadahnya dihapus. Walau asyraku lahabita anhum a'malun. Lahabita anhum makanu ya'malun. Ya, lahabita anhum makanu ya'malun. Kalau mereka mempersekutukan Allah, maksudnya syirik besar tadi, semua ibadahnya akan Allah hapus. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka ya. Kalau engkau melakukan kesyirikan, syirik besar, akan dihapus semua amalmu. Tapi kalau dia yakini ini hanya sebab saja, dia yakin bahwa yang memberikan rezeki Allah, dan orang Islam, saya berhusnuzon, insya Allah semua kaum muslimin meyakini pemberi rezeki itu hanya Allah. Nggak mungkin dia meyakini garam atau yang lain rezeki. Tapi dia yakin ini sebab saja, karena kejahilan dia ya tentang masalah ini, karena dia ngikut-ngikut orang, ikut petua-petua ahli nujum ya, atau ahli ya seperti dukun lah ya. Dia nyebutnya orang pinter lah atau apa. Maka ini sebab yang nggak disyariatkan. Baik nggak disyariatkan secara ilmiah ya. Kan nggak ada korelasi, nggak ada hubungan antara menabur garam dengan datangnya pendatang. Kecuali kalau ada korelasi ilmiah, dia nggak apa namanya, dia yakini misalkan dengan saya menabur garam di makanan ini, wah, orang-orang pada seneng gitu. Soalnya asin, suka pada asin misalnya. Itu kan iklan ya, atau berarti dari sisi masakannya. Tapi kalau nggak ada korelasi ilmiah dan juga nggak ada dalil secara syar'i, nggak ada perintah dari Allah, maka itu syirik kecil ya. Maka kalau syirik kecil ya tidak menghapus semua amalnya ya. Wallahu ta'ala alam. Salatnya kalau dia ikhlas diterima sama Allah salat. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya. Nafa'anallahu bima Iya, 'allamana wa jazakallah zadana khairan khasiran. ilman. Jazakallah khairan khasiran Ustadz barakallah fiik. Allah barik fiik. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.